Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini saya mau menghadiri rapat atau musyawarah desa untuk perubahan RKPDS tahun 2022. Kita ikuti saja. Mereka pengikut Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Musrembang Desa Karawang tahun 2021. Lalu pula kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap hitam menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Cara pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Sudirman Rani selaku Imam Desa Karawang. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada hari ini kami telah berkumpul mengadakan musrembang. Olehnya itu ya Allah, kami memohon cinta kehadapan-Mu seraya mengerahkan tangan. Terimalah kehadiran kami ini dengan sifat-Mu yang maha rahman dan maha rahim. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami kebenaran sebagai suatu kebenaran dan jadikanlah kami dapat mengikutinya, serta tunjukkanlah kami kebatilan serta jadikanlah kami dapat menjauhinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau goncangkan hati kami setelah mendapat petunjuk dari sisi-Mu. Berilah kami petunjuk dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah yang memberi maha petunjuk dan maha rahmat. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari yang cerah ini kami telah bermusrembang untuk menentukan nasib desa kami. Olehnya itu ya Allah, janganlah Engkau jadikan pada kami acara ini sebagai jarak pemisah. Namun yang kami pinta kepadamu ya Allah, jadikanlah acara musrembang ini sebagai perekat tali ikatan persaudaraan dan kekompakan dalam menyongsong
majunya desa kami yang Engkau ridai. Ya Allah, ya Tuhan kami, cintakanlah kami kepada iman dan hiaskanlah keindahan dalam jiwa kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah, ya faridal hammi wa kasfal gami, ya man li ibadi al-ghafirah, ya dafi'al bala'i ya Allah, wa ya dafi'al bala'i ya Rahman, wa ya dafi'al bala'i ya Rahim, idfa'annal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berdiri dari panggung ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas BPD Kabupaten Jeneponto, Sila. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Bapeda Kabupaten Jeneponto atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Desa Torong beserta Dua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita berkumpul disatukan dalam satu tempat guna dalam rangka musyrifan Desa Satarwa. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menuntun kita ke jalan yang benar sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap yang sebentar di jalan yang Seremban ini, karena di RKPDS ini sudah tertuang usulan-usulan skala prioritas, sehingga barangkali di Musrembang ini tidak perlu lagi ada usulan. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga enak kejeka. Tenang kisah saja. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama mari kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi menjelang siang ini kita masih diberi rahmat olehnya, rahmat segala-galanya, sehingga kita dapat berkumpul di aula desa ini.
Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Yang pertama-tama saya apresiasi Bapak Kepala Desa beserta aparatnya. Terima kasih. Yang saya hormati beberapa OPD dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dari Dinas Perhubungan, dari PUPR. Terima kasih atas kedatangannya semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua BPD beserta anggotanya, Bapak Babinsa, dan yang saya sangat apresiasi semua tokoh-tokoh yang sempat hadir, baik tokoh masyarakat, terutama tokoh agama, tokoh pendidikan Singkamaku, karena banyak guru-guru PAUD dan TK yang sempat hadir, alhamdulillah. Dan terkhusus kepada parangku pemuda, tokoh pemuda dari Karang Taruna Singkamaku Parangkurung ke-25 tahun, alhamdulillah. Dan seluruh undangan yang saya tidak sempat sebut satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk datang di tempat kantor desa ini dalam rangka menghadiri Musliman Desa Taruang. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak yang mewakili PMD, Bapak dari OPD, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Taruang beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kepala BPD beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Taruang, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sama terhormat. Nah, kecil makanya pembicara tadi berdiri jadi saya dan saya dudukkan. Apa yang saya mau sampaikan sudah dikupas panjang lebar tadi yang mewakili PMD, baik dari segi perencanaan, baik dari segi penganggaran. Hamdan wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahi. Bapak Kepala Desa Taruang yang saya hormati, Bapak Babinsa, Bapak Tokoh Masyarakat, Bapak Kepala Dinas Perikanan yang mewakili beliau, Bapak dari Pemdes, Bapak dari Bapeda, dan para tokoh masyarakat yang berbahagia. Baiklah, saya akan mengutarakan program yang ada di perhubungan, yang ada di kantor kami. Ada beberapa hal kegiatan yang kami susun di kantor kami, terkhusus di daerah pesisir. Kebetulan saya punya jurusan Pak bidang laut. Ya, saya bidang laut. Saya telusuri sama Pak Desa survei di pesisir pantai itu, di sekitaran jembatan itu, ya. Itu saya pikir-pikir Pak Desa sebaiknya kita bikin di sini bengkel perahu. Kan sudah ada di sana, cuma tidak tidak berfungsi lagi. Iya, bengkel perahu. Sama tempat bisian itu, jure. Iya. Lain tambah perahu Pak lain. Itu bengkel perahu. Saya hasil rapat saya di Makassar, Dinas Provinsi Makassar.
Itu saya sudah usulkan ke sana bahwa tolong Pak Ponto kasih bengkel perahu. Ya, bengkel perahu. Yang skala prioritasnya sekarang adalah keselamatan berlayar, keselamatan berlayar berupa pelampung dengan kompas. Itu keselamatan, keselamatan berlayar itu Pak. Kompas juga perlu itu. Tapi di memang ini tidak kompas tas balas ini. Ya, mungkin tidak semua perahu barangkali punya kompas. Ya. Dia cuma menggunakan insting saja. Ya. Begitu. Jadi programnya perhubungan sekarang tahun 2022 itu keselamatan berlayar berupa pelampung, kompas. Bapak Ketua BPD beserta jajarannya yang saya hormati, Babinsa Desa Taruang, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini. Program Dinas Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2021 untuk tahun ini, alhamdulillah Dinas Perikanan sudah menyalurkan berupa bantuan perahu sama warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Taruang, yang saya hormati perwakilan OPD yang sempat hadir, yang saya hormati Pak DPD Taruang beserta anggotanya, yang saya hormati Babinsa, yang saya hormati seluruh peserta muslim yang hadir pada kesempatan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sebagai menghadiri acara musliman Desa Taruang. Dan tak lupa kita hadirkan salam kepada kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmat bagi kita dan bagi seluruh masyarakat. Bapak-bapak yang beserta musliman yang saya hormati, Taruang untuk tahun 2021. Yang terrealisasi ini keren. Yang tahun ini keren. Pertama, pengadaan traktor. Tapi ini umpamanya ini Kecamatan Taruang jadi sangat tergantung dari di mana anggota DPD itu mau menempatkan bantuannya. Ya, seperti Kecamatan Taruang. Oke. Kemudian ada pompa air. Ini khusus Desa Taruang. Ada unit pompa air. Kemudian ada ponsel dari yang besar musim panen. Tapi ini Kecamatan Taruang lagi. Jadi tinggal bagaimana caranya kita melobi. Kemudian jalan usaha tani panjang 365 meter. Jadi itu kegiatan yang masuk di Desa Taruang itu tahun Ketua Tim dari PMD untuk musliman dekat Desa Taruang. Dan saya hormati dari tim dari OPD, baik dari Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Pertanian, Perikanan, yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Desa yang tidak henti-hentinya untuk selalu memiliki suatu manajemen, namanya manajemen lobby, karena ini pasti ada. Iya, untuk mencapai sesuatu tujuan yang diinginkan demi pembangunan desanya. Bapak Ibu peserta rapat yang saya tidak bisa sebut satu persatu, alhamdulillah
Kalau saya mendengar dari setiap OPD ini berarti terbuka sudah peluang-peluang yang tinggal kita memanage bagaimana membuat suatu perencanaan proposal. Hal itu tentu pertama yang saya ingin katakan hari ini adalah penguatan kelembagaannya itu sendiri. Karena setiap objek bantuan atau dukungan dari pemerintah daerah katakan bahwa seperti di perikanan dan kelautan ada perahu 2 unit untuk 2 kelompok. Nah, itu budidayanya ini tadi kembali di budidaya rumput laut. Kalau di Desa Tarwangkareng, Dinas Perhubungan di sini saya lihat ada bantuan pelampung dan kompas. Apakah model bantuannya ini keren per kelompok atau person? Lanjut keren ke Dinas Perikanan. Kejadian pada tanggal 8 Juli yang lalu 2021 banjir bandang di Tarawang, ada 4 perahu yang hanyut, Pak. Ada 4 perahu yang hanyut, 3 sudah selesai dikerja oleh yang bersangkutan, 1 perahu tidak bisa lagi karena patah 2. Itu milik Dinrapo perahunya, yang 1, yang 3 itu sudah dikerja Saripudin atas nama Saripudin, atas nama Taman Jaya, dan atas nama Samsudin Jaya. Itu yang sudah dikerja perahunya. Perlu Pak Subair juga ketahui, kemarin waktu banjir saya sama-sama dengan Pak Kadis ini. Jadi dia lihat semua dan sudah saya laporkan itu keren, sudah laporkan. Tambah juga ada beberapa hektar di sini yang pemuatannya rusak berat. Itu ya mungkin Pak Subair sudah tahu, tidak usah saya jelaskan. Nah di sini keren, saya lihat untuk tahun ini ya saya tahu bahwa ada akan turun lagi bantuan dari perikanan. Di sini saya lihat untuk tahun 2002 tidak ada pakan tambak, pakan bandeng keren, khusus budidaya air nila saja. Saya apa yang Pak Subair bacakan tadi. Jadi saya mohon supaya ikan bandeng juga dan pakan udang. Dan utama untuk petani tambak kering Sapulung. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sistem kelompok Pak, sistem kelompok. Itu pembagian keselamatan berlayar itu dibagi di sistem kelompok. Ya. Ketahui bersama Pak Kadis, oke. Cuma pertanyaan yang kedua menyangkut masalah pakan ya, pakan. Kebetulan ini setiap ikan air tawar itu ada namanya paket. Paket itu untuk ikan nila ini memang ada pakannya. Kalau ikan bandeng bagaimana itu? Ada kira-kira untuk ikan bandeng untuk pakannya? Tidak ada. Oh iya, kebetulan teman menyampaikan bahwa hanya khusus mungkin untuk ikan air tawar ada pakannya. Kalau untuk ikan bandeng hanya bibitnya saja, tapi tidak ada pakannya seperti itu. Kalau menyangkut masalah disampaikan tadi, kalau bisa sapuning ya nanti kami sampaikan lagi di Dinas Perikanan. Apakah misalnya untuk tambak, apakah ada sapuning yang akan kita turunkan seperti itu? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sedang itu Pak, sedang itu sudah masuk itu, tetapi ada yang terluka kemarin itu Pak, masalah radiasi yang berpuluh itu kurang lebih 600 meter di dusun Tegangan Lama. Yang kedua Pak, tadi berbicara masalah kusuka itu, kartu kusuka itu bahwasanya memudahkan para nelayan itu untuk mendapatkan bantuan dari perikanan. Nah, di sini Pak, kalau berbicara tadi itu masalah nelayan terus dibatas, nelayan terus. Padahal di sini di Tarawang ini Pak, kualitas di sini Pak, petani dan nelayan. Alangkah mungkin baiknya juga Pak, kalau misalnya petani juga dibikinkan kartu tani. Iya. Kartu tani itu untuk memudahkan juga bantuan dari petani. Cocok. Bahwa petani kan tadi bilang membuat proposal kepada desa untuk membuktikan bahwa saya ini nelayan betul. Ini juga perlu juga dibuktikan.
bahwasanya ini betul-betul petani. Seperti itu. Ini jangan terlalu dibalas itu masalah nelayan saja. Nah, nelayan saja di sini taruhannya Pak itu 50% itu petani juga Pak. Petani juga di sini. Bukan itu nelayan saya Pak. Kalau nelayan saya Pak tidak akan makan ini buat teman manusia karena tidak ada petani. Karena juga ada kelina. Jadi perhatikan juga petani Pak seperti itu. Wah ini bagi dinas petani ini Pak. Dinas petani. Jadi pertanyaan juga diperhatikan juga Pak. Saya tadi ini terus lagi nelayan ada biapanya, sedangkan petani juga tidak ada juga disebut-sebut. Makanya ini kalau ada usuka itu Pak, langkah juga bagusnya kalau ada juga kartu tani bahwa ini betul-betul petani ini. Nah begitu Pak, seperti itu. Yang ketiga Pak, saya ini atas nama Kebalusun ini Pak, ini agak usulkan Pak. Saya ini akan mengadu kemarin ini masalah sampah ini. Masalah sampah ini Pak, saya akan mengadu kemana? Apakah ke bupati atau wakil bupati? Karena saya ini sudah mengadu ke DPR, wakil bupati dan terpedisari dan apapun ini jadi macam-macam ini. Dan negara taruhan saya dikuai, masyarakat taruhan nggak sadar, Padahal masyarakat taruhan itu sadar kan akan semua itu. Tapi dari mana mau dosa pada karena buat tampaknya seperti itu kan. Kedua ini di pendakian ini karena rata-rata bukan orang taruhan itu buang sampah kan, pendatang itu kan. Ya sampah itu sampah batu pantai kan. Masuk pasar, teman itu pelanggar tempatnya kan. Jadi saya ini mengadu kemana nih kan? Sampai ini kan. Oke, terima kasih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atin Parung. Terima kasih. Jadi ada usulannya pembangunan cek dam. Dari pembangunan cek dam negara ini ada beberapa dulu persyaratan yang harus kita penuhi. Hampir sama dengan jalan tol. Jadi ada pembebasan lahan, persiapan genangan air. Kalau misalnya masyarakat di samping kiri kanan itu setuju, ya mungkin bisa dilaksanakan. Nah, di pertanian juga hampir per tahun ada kegiatan pembangunan cek dam. Tapi dengan catatan bahwa ada akte hibah dari yang pemilik lahan samping kiri kanan. Ada persiapan genangannya kan? Persiapan. Karena pasti dibuatkan morcu untuk terjunan air. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kartu tani. Jadi kartu tani itu karena sebenarnya sudah diprogramkan 1 tahun yang lalu dinas pertanian, dan itu sudah disosialisasikan di tingkat DPP. Saya kurang tahu apakah Bapak pernah diundang atau tidak, tapi yang pasti bahwa kalau saya di dinas pertanian sudah pernah diundang beberapa tokoh masyarakat tani di Kabupaten Kota terkait dengan penerbitan kartu tani. Cuma mungkin beda dengan kartu nelayan karena pernah kita ketahui bahwa kurang lebih 80% untuk di Kabupaten Kota itu petani ini sangat besar. Tapi kita juga punya masalah karena persoalan data karena ada juga pedagang merasa petani. Ada. Nah, mungkin juga ada nelayan merasa petani juga. Nah, ini yang perlu diperbaiki datanya. Makanya saya selalu mengatakan bahwa pembangunan itu harus berbasis data yang baik. Mungkin itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu yang sangat saya hormati. Jadi langsung saja lah kering. Yang pertama-tama antara perikanan dengan ini perahu pertama ada perahu setengah juga katakan satu saja itu memperjelas itu ya. Yang berikut masalah jaring keren mamu dan perikanan, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi seperti apa yang dirasakan Gapia Parnasa. Mengapa? Bantuan tagar kamu minta matu-matu baju kos, baju sepatu ukuran Indonesia dan ukuran bahan kaki remai. Topel mah makin murah ini jangan terjadi ulang ukuran nak hati-hati lalu ki anda betul-betul dari jaringnya tidak ada gunanya kan jaring mangi benar keren ngompo di sini tuh taninya tuh kualitas
juku-juku sedang-sedang banjir nau. Jadi hati-hati gitu untuk menggunakan. Ya sekali lagi ketemu panjang umur ke depanku, kritik itu jangan lagi terjadi baju cadi, baju setengah tahap dia, baju Belanda nih ramah, pernah mama keren supaya itu berkesan. Ini berkesan kan gitu, kalian berasakan. Ya si kampung lah, lepon kita menagaku. Jadi sekali lagi ukuran 1/3 per 4 ya. Sekarang apa tuh sekolah ukuran 5 cm, 5 inci. Jadi mohon catat supaya kita ke depan tidak dibahas lagi tentang ini. Yang kedua masalah pertanyaan kembali bagi Jawa Kipawa karena yang butuh ke kamu sekitar taruhan. Bembe, cabe, jagung butuh kasih keren. Kecuali satu atau psikologi bagi satu itu. Jadi sekali lagi yang kita umumkan pas perlu kamu waktu juga kita program di sini. Bembe itu bembe, traktor ada. Ya, saya tidak tahu kalau kelebihan traktor di sini karena katanya tadi kalau hanya 100 hektar cukup satu. Saya tidak tahu itu. Jadi berikutnya sarana olahraga, Anda jelaskan ya. Apakah jadi bulu tangkis yang dibawa Jiki atau mau membangun lagi yang baru sarana olahraga? Ya? Perlu itu nih. Jadi kan sekarang untuk olahraga bola tangkis. Mana Mario Lonjo programnya apa di sana? Bukan olahraga di situ dulu. Atau apa? Tapi sekarang menjadi sarana bertangkis di sana. Yang perlu untuk ini 20 tahun ke apa? Tuh. Jadi terima kasih atas bantuannya ke sini. Sudah cukup barangkali, sudah pas mudah-mudahan dari saya. Sekali lagi yo untuk panjang lagi terjadi kedua ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 2022 untuk desa Taruan 2 buah. Itu buah, kemudian OPD pelaksananya dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Saya rasa itu keren dari Bapeda dan penambahan selanjutnya dari hubungan seperti itu. Saya minta maaf terkait menyangkut masalah jaring yang bantuan kemarin. Kalau kayaknya tahun 2020 ya ada bantuan jaring 1/3/4 kayaknya itu tahun 2020. Untuk tahun ini memang jaring 5 yang memang yang keluar Pak terkait dengan RAB yang sudah dibuat di Dinas Kelautan dan Perikanan untuk bantuan tahun 2021 itu memang jaring 5 inci. Cuma istilahnya perlu kita sampaikan, makanya saya bilang musrembang ini harus kita sampaikan jaring apa yang menjadi kebutuhan kita terkait juga dengan proposal juga harus kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan nanti pada saat misalnya sudah keluar itu bantuan baru kita mau ambil. Kenapa jaring begini kita kasih ke? Nah kebutuhan saya ini 1/3/4 seperti itu. Nah jadi istilahnya juga terkait dengan pokir anggota dewan. Anggota dewan juga tidak tahu kemarin jaring apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Taruan, desa Taruan. Tidak disampaikan bahwa jadi kami di Dinas Perikanan sudah memprogramkan untuk tahun 2021 ini kami itu mengeluarkan program jaring itu jaring 5 inci bukan 1/3/4. Ya mungkin kalau misalnya kita minta lagi boleh kita minta lagi 1/3/4 untuk tahun 2022 seperti itu supaya masyarakat ini tidak bingung pada saat misalnya dia memasukkan karena kan begini yang kami layani di Dinas Perikanan itu sesuai dengan proposal tak apa yang kita minta karena kan saya juga ini termasuk ketua tim verifikasi kelompok. Saya ikut dalam hal ini ditanya kebutuhan tak apa sebenarnya. Kalau misalnya dikasih 3/4, 1/3/4, lantas ada yang lainnya dibilang saya butuh yang 5 inci yang dikasih seperti itu. Ya, yang jelasnya kami bantu itu berdasarkan apa yang kita minta dan berdasar juga dengan apa yang kita usulkan pada saat musrembang tingkat desa. Dan musrembang ini kan bukan hanya di desa, setelah itu di kecamatan, setelah itu di kabupaten, ya semua itu kan akan dikawal nanti sama anggota dewan seperti itu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bersikap kritis. Baik, barangkali langsung saja kan. Jadi RKPDS ini lahir setelah sebelumnya kita adakan pramusyawarah, kemudian tim RKPDS merumuskan apa yang menjadi prioritas untuk tahun 2022. Jadi saya barangkali jenis kegiatannya saja yang saya bacakan karena mengingat waktu, tidak usah target capaian atau sumber biayanya. Jadi baik di bidang pembangunan desa, pertama pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni atau bedah rumah. Kemudian kedua rehab jembatan Alu. Jadi jembatan Alu ini pasca banjir memang agak goyah dan memang butuh direhab. Kemudian ketiga peningkatan lapangan lapaija. Yang perlu juga saya jelaskan barangkali kan, peningkatan lapangan lapaija ini yang memang kegiatan ini yang penimbunan sementara berjalan. Setelah ini ada kegiatan lagi, ada jogging kerja. Kemudian kenapa disentuh lagi untuk tahun 2022? Karena memang saya mau jadikan Desa Taruang ini, lapangan lapaija Taruang ini sebagai ikonnya Desa Taruang. Kemudian keempat, rehab tanggul sungai. Ya, tanggul sungai ini memang ada 4 titik yang roboh pasca banjir, ada 45 meter, ada 25, ada 15, ada 24 meter di 4 titik di tanggul pemukiman yang butuh penanganan serius, butuh penanganan secepatnya. Kemudian peningkatan taman baca Desa Taruang, pembangunan atau perbaikan jalan masyarakat PP Blok di semua dusun. Pembangunan jalan tani dan peningkatan jalan tani dusun Tanah Keke, Tanggakan dan Bumbu Camba. Kemudian pembangunan sumur bor air minum di semua dusun. Alhamdulillah tadi ada di Pokir tahun 2022 ada Pokirnya, jadi saya memang komunikasi langsung dengan Bapak anggota DPR, Ketua Komisi, Bapak Adi Kasram. Jadi memang saya sudah berhubungan langsung dan saya memang tempatkan di Bumbu Camba karena dusun Bumbu Camba yang paling krisis di antara semua dusun. Kemudian pembangunan talut di semua dusun, pengadaan lahan pengumuran atau TPU. Jadi di Taruang ini ada 2 dusun yang memang sangat memprioritaskan TPU ini, tetapi tahun depan baru 1 dusun yang bisa kita realisasikan, yaitu TPU-nya dusun talut, karena itu yang paling mendesak. Kemudian rehab berat bendungan Lompo Ponaga 2. Perlu saya luruskan tadi keren. Jadi apa yang dimaksud tadi oleh Kepala Dusun Tanggakan itu bukan cek dam sebenarnya. Jadi, barangkali beda karena kalau cek dam dengan bendungan. Ya. Jadi ini bendungan Lompo Ponaga 2 ini karena sudah sejak awal saya mengajukan proposal karena memang di area sekitar ini adalah persawahan dan perkebunan yang cukup luas. Ya. Jadi itu memang sangat butuh, dan justru sekarang setiap banjir tahunan datang maka masyarakat petani justru bukan hanya rugi di pertaniannya tetapi di lahannya karena habis terkikis oleh banjir. Itu butuh penanganan serius dari pemerintah. Kemudian pembangunan plat deker di semua dusun. Seterusnya pembangunan relasi dan rehabilitasi semua dusun, pembangunan tambatan perahu. Ini pembangunan tambatan perahu, alhamdulillah mungkin dari Dinas Perhubungan saya sudah dibisik-bisiki dari Dinas Perhubungan bahwa ada dari Dinas Provinsi bahwa akan ada rencana pembangunan pengusulan Dinas Perhubungan ke Dinas Provinsi dan mudah-mudahan terrealisasi, dan itu insya Allah akan ditempatkan di Desa Taruang. Dengan apa yang tadi disebutkan oleh dari Dinas Perhubungan. Kemudian pembangunan musala. Jadi pembangunan musala juga penting. Ya. Kemudian rehab jalan desa. Peningkatan tanggul sungai. Jadi butuh peningkatan lagi, terkhusus dari di area yang banyak Pak Samsul Bahri. Jadi disambung lagi ke sana. Pengadaan pagar seragam, kemudian pengadaan tempat sampah. Ini pengadaan tempat sampah saya sedikit jelaskan Pak Ibu Ketua. Jadi bukan kesalahan Pemda sebenarnya, tetapi hanya karena persoalan COVID kemarin
sehingga banyak anggaran kita terkuras di penanganan COVID. Padahal masalah persampahan di desa kita sebenarnya cukup penting, tetapi mau diapakan karena penanganan COVID cukup menguras anggaran kita sehingga kita belum menyentuh sampai di situ. Tapi insya ke depan kita akan sentuh itu terkait masalah penanganan sampah. Kemudian pengadaan jambak keluarga, rehab irigasi persawahan, insentif kemudian masuk di bidang kemasyarakatan, jadi lewat bidang pemberdayaan masyarakat, jangan ini. Ya, jadi infrastruktur saja menurut Pak Ketua Tim dari PMD. Kalau begitu saya sudah itu barangkali dan ya. Jadi alhamdulillah beberapa rangkaian kegiatan sudah kita lewati, dan sebelum kami tutup saya ingin menarik benang merah dari hasil OPD tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh dari OPD adalah terbuka pintu lebar untuk memasukkan kembali sebuah perencanaan di dalam rekapitulasi rencana RKPDS itu. Itu sudah pasti, dan itu adalah fungsinya tim, dan manajemennya adalah Bapak Kepala Desa atau Ketua Tim adalah Sekretaris Desa. Nah, begitu. Jadi kalau tadi Pak Husaintar yang bilang mudah-mudahan ditaruh semua itu kan, tidak ada yang tidak bisa terjadi, Pak. Bisa saja. Iya. Tapi ikhtiar kita seperti apa, Pak? Kan begitu kan, ya itu. Jadi saya kira itu kan. Saya cukupkan sampai di sini kegiatan musyawarah desa yang dilakukan pada tahun anggaran 2022-2023. Maka pada hari ini tanggal 14 September tahun 2021, kegiatan Musrembang Tentu Tika Desa Taruan saya nyatakan ditutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jadi tekniknya